1, 2, 3, action. Hai Ra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk klik video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan selalu ikutin video-video di channel Jerujun. Satu lagi deh, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang film horor remake terbaik. Banyak film-film horor yang mendapatkan rating tinggi dan popularitas tinggi di remake dan dijadikan film yang lebih bagus lagi dengan jalan cerita yang sama dan setting yang lebih bagus lagi. Jadi, kita akan memasuki film yang pertama, yaitu Pengabdi Setan. Bagi pecinta film horor, kalian tak boleh melewatkan film Pengabdi Setan yang memiliki rating tinggi di perfilman Indonesia. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui film ini, bahkan mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat film ini. Menonton. Allah. Oke. Film horor yang dirilis pada tanggal 28 September 2017 merupakan pembuatan ulang atau remake dari film yang berjudul sama pada 1980 silam. Jadi film Pengabdi Setan Jadi film Pengabdi Setan ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba mengalami serangkaian hal aneh ketika ibu mereka sudah meninggal. Rini yang diperankan oleh Tara Basro yang harus rela mengorbankan masa depannya karena mereka kehabisan uang untuk biaya pengobatan. Mawarni Suwarno yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Upaya keluarga untuk menyembuhkan sang ibu dari penyakitnya telah gagal. Setelah Rini menemukan ibunya terjatuh di lantai dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sang bapak pun pergi keluar kota untuk menggadai rumahnya. Kematian ibu ternyata awal dari teror di rumah keluarga Rini. Jadi setelah ibunya itu meninggal, terus malah terjadi kejadian-kejadian aneh di rumahnya Rini dan sekeluarga ini. Oh, jadi ibunya itu sakit. Jadi keluarga ini itu mendapat teror setelah ibunya meninggal. Tapi aku juga udah lihat filmnya yang tahun 1980 itu dan ngeri juga. Maksudnya kan mungkin ada sebagian orang yang berpikir kalau film yang zaman dahulu itu masih kayak abal-abal gitu. Tapi kalau yang sekarang? Menurutku lebih ngeri sih. Kalau yang sekarang juga nggak kalah ngeri juga. Bahkan Joko Anwar juga merimake-nya dengan bagus, memberikan menyajikan filmnya dengan sangat bagus, ceritanya lebih juga real gitu ya? Iya, jadi kayak lebih real dan apa ya, setiap efek-efeknya juga bagus sih menurut aku. Dan ceritanya ngeri, pinternya yang gitu. Mantap. Dan ini cuplikan trailer videonya. Yang kedua, Ratu Ilmu Hitam. Rumah produksi Rapi Film kembali memproduksi ulang film horor setelah Pengabdi Setan pada tahun 1980. Kali ini mereka memproduksi filmnya Susana. Kalian pasti tahu kan Susana, aktris legend banget. Film ini bercerita tentang 3 keluarga yang berkunjung ke panti asuhan di luar kota. Hanif yang diperankan oleh Aryo Bayu diceritakan mengajak sang istri. Nadia yang diperankan oleh Hannah Al-Rashid dan ketiga anaknya ke panti asuhan tempat ia pernah dibesarkan. Nah, dalam film ini ada adegan ikonik dari Ratu Ilmu Hitam yang versi lama sebagai penghormatan. Itu loh Rek, kalau kalian udah pernah lihat filmnya yang ada cewek tanpa berkepala yang masih bisa berdiri, yang masih bisa pokoknya masih bisa hidup kayak gitu. Dan adegan ini bisa dilihat di trailernya. Ratu Ilmu Hitam merupakan salah satu film horor legendaris Indonesia. Berbagai adegan sadis mengenai santet dan penampilan Susana sebagai aktris spesial horor menjadi daya tarik penonton.
Pada tahun 1982, film Ratu Ilmu Hitam ini masuk di 5 nominasi Festival Film Indonesia. Keren banget kan? 5 nominasi tersebut adalah pemeran utama wanita terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, tata sinematografi terbaik, penyuntingan terbaik, dan tata artistik terbaik. Wow. Tepuk tangan. Pada masa itu, film yang disutradarai Lili Sujio ini sudah berhasil menarik perhatian internasional. Ratu Ilmu Hitam tayang di berbagai negara, antara lain di Amerika Serikat, yang berjudul Queen of Black Magic, dan di Prancis dengan judul Exorcisme Noir. Spellnya mungkin gak kayak gitu, pokoknya Exorcisme Noir. Maaf. Exorcisme Noir. Exorcisme Noir. Biasanya gitu. Kalau orang nganu biasanya Exorcisme Noir. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas film yang berasal dari luar negeri, lebih tepatnya dari Amerika Serikat. Film pertama mereka cukup terkenal di Jepang hingga sampai mancanegara, yaitu The Grudge. Nah, The Grudge merupakan versi baru film horor tahun 2002 berjudul Ju-On. Ju-On atau The Grudge versi 2002 disutradarai oleh Takashi Shimizu yang mengambil latar tempat di Jepang. Film ini pernah di-remake sekali pada tahun 2004 dengan sutradara yang sama yang dibintangi oleh Sarah Michelle Gellar. Versi baru ini walaupun bertempatkan di pedesaan Amerika Serikat tapi tetap berfokus pada rumah yang berhantu. Jadi, roh dalam rumah itu akan mengganggu siapapun yang berani mendekat dan orang sial itu akan berakhir dengan kematian menyakitkan. Nah, The Grudge ini yang 2020 adalah tangan yang muncul dari belakang kepala seorang tokoh yang sedang mandi. Adegan ini pula yang diambil sebagai poster film The Grudge yang terpampang di bioskop-bioskop Indonesia. Pis berkata, tetap ada unsur J-horror dengan gaya yang khas. Tetapi ini adalah cerita dan karakter yang sama sekali baru. Kami mencoba mencari sesuatu yang baru agar tidak mengulang hal pada waralaba Grudge sebelumnya. Remake baru ini yang diproduksi oleh Sam Raimi yang tenar lewat film Evil Dead yang juga memproduksi pada sequel keduanya. Dalam film The Grudge ada beberapa aktor dan aktris yang membintangi seperti Damian Bichir, yang kedua ada John Cho, yang ketiga ada Betty Gilpin, yang keempat ada Lindsay dan Jackie Weaver. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan trailernya. Nah, gimana? Ngeri kan? Nah, sekarang kita memasuki yang keempat, yaitu The Rings. Teror setan legendaris yaitu Sadako yang populer lewat film Ringu pada tahun 1998 dan versi remake The Ring pada tahun 2002 kembali menggentayangi layar bioskop dengan film yang berjudul The Ring. Rings memulai cerita dengan cukup meyakinkan teror video misterius yang terjadi di dalam pesawat terbang. Peristiwa di pesawat pun ditutup dengan rangkaian kejadian aneh seperti halnya dalam film The Ring 2002. Lalu sesaat kemudian adegan berganti ke seseorang pria yang menonton video misterius di rumahnya. Ditutup dengan adegan telepon berdering yang mengisyaratkan kematian akan datang kepadanya dalam waktu 7 hari. Film Rings lebih memfokuskan ceritanya pada tahap pengungkapan misteri daripada adegan-adegan menyeramkan. Beberapa kejadian di awal film langsung menuntun penonton pada pertanyaan tentang latar belakang sebuah video misterius dengan kutukan kematian dalam 7 hari. Nah, film Ring ini akan membuat kalian semua ketakutan dan terkejut dengan penampakan hantu Samara yang masih berparas menyeramkan. BTW kita bahas hantu-hantu gini, film udah jam 00.41 jam 12.41 malam yang hampir jam 1.
dan agak mengerikan. Nah, film ini juga tepat ditonton bagi kamu semua, kalian semua yang suka film horor dan ngagetin tapi tetap bagus. Kalian wajib banget nonton film ini, entah yang remake-nya, entah yang versi originalnya, itu bagus semua kok. Sama kok film-film yang tadi juga bagus semua. Jadi kalian wajib banget nonton semua film yang bakal kita rekomendasiin. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan trailernya. Nah, kita kembali lagi di film horor Indonesia yang berjudul Si Manis dari Jembatan Ancol. Oke, Rek, ada 2 film dari Si Manis Jembatan Ancol yang telah tayang di perfilman Indonesia, yaitu versi tahun 1973 dan versi tahun 1994. Si Manis Jembatan Ancol pada tahun 1994 yang digarap oleh Atok Soeharto, dan film Si Manis Jembatan Ancol ini di-remake lagi pada tahun 2019 baru-baru ini sih. Film itu mengisahkan tentang hantu bernama Mariam atau Si Manis Jembatan Ancol yang diperankan oleh Diah Permatasari yang arwahnya gentayangan. Dia berteman dengan makhluk halus lain yang bernama Karina yang diperankan oleh Ozi Saktra. Nah, menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya, Mak Emper. Mak Emper dan anaknya, Siti Arya, tinggal di suatu pavilion milik seorang juragan kaya. Ketika Siti Arya menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati padanya. Dan pemilik juragan iki berniat untuk menikahi Siti Arya dan menjadikannya selir. Jadi juragan tuh udah punya istri, terus dia tuh kayak jatuh cinta sama Siti Arya, terus pengen dan dijadiin selir kayak istri kedua. Nah, Arya ini menolak permintaan dari sang majikan, kemudian melarikan diri. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa masuk ke lubang buaya. Begitulah nasib yang menimpa Siti Arya. Masa noyo. Walaupun diliput dengan kisah yang menyedihkan, yang berkembang menjadi urban legend, Ancol yang dulu bukanlah yang sekarang. Ancol yang dulu bukanlah. What the fuck? Kawasan seluas 522 hektar yang dulunya dibiarkan terlantar dan jadi sarang penyakit tersebut kini telah berubah menjadi kawasan yang sangat indah dengan rekreasi seperti. Jadi ada seorang wanita yang diperjualbelikan oleh suaminya yang menjadikan malapetaka bagi keduanya dan membuat istrinya meninggal. Ngeri ya guys. Aku soalnya belum pernah lihat filmnya sih, tapi banyak yang bilang bagus gitu. Tapi kalau yang dulu aku pernah lihat, kalau yang baru belum pernah. Dan ini adalah cuplikan trailer dari Si Manis Jembatan Ancol 2019. Nyapa loh. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya agar tidak ketinggalan. Klik tombol lonceng di bawah ini. Di sebelahnya tulisan subscribe atau langganan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian biar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan buat kalian yang punya ide untuk biar bisa kami bahas, boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. ya wes rek. Bye.